Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melisa Yunitasari dengan NPM 20110302111 kelas 2E Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2020. Dalam video ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu tentang penyebab kehancuran Bani Abbasiyah. Latar sejarah. Kekuasaan Bani Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Karena luasnya wilayah Bani Abbasiyah mengakibatkan daya kontrol para pejabat pusat terhadap para pejabat negara yang berada di daerah tidak terpantau dengan jelas. Akibatnya, para pejabat yang ada di daerah punya pengaruh masing-masing yang cukup kuat, yang akhirnya mempunyai kekuatan tersendiri dan berani melawan pemerintahan pusat, lalu ingin memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Selain itu muncul juga kesenjangan sosial di antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan jalannya waktu, terjadi pula kehancuran pada merosotnya semangat daya juang masyarakat bangsa Arab pada umumnya. Penyebab kehancuran Bani Abbasiyah didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemewahan hidup di kalangan penguasa, melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin, kemerosotan ekonomi, pengaruh bid'ah-bid'ah agama dan filsafat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya, konflik keagamaan, dan luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Yang kedua yaitu melebihkan bangsa asing dari bangsa sendiri. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting dan tinggi, baik sipil atau militer, kepada bangsa Persia. Kebengisan keluarga Abbasiyah menindas dan menganiaya keluarga Bani Umayyah, dan perbuatan mereka memusuhi kaum Alawiyin kian menambah amarah dan sakit hati mereka. Selanjutnya adalah angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Keluarga Abbasiyah melakukan siasatnya dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa berdirinya Bani Abbasiyah adalah hasil kerjasama dengan keluarga Alawiyin yang tiada sedikit jasanya kepada mereka dalam menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Yang keempat yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ialah ketika terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Tetapi, kalau kita cermati lebih dalam bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah adalah ketika masa Khalifah Musa al-Hadi, yaitu ketika Musa al-Hadi ingin membatalkan putra mahkota yang diberikan Al-Mahdi kepada Harun ar-Rasyid dan membai'ah putranya sendiri yang bernama Ja'far. Berikutnya adalah pengaruh bid'ah-bid'ah agama dan filsafat. Beberapa orang khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik amat terpengaruh oleh bid'ah-bid'ah agama dan pembahasan-pembahasan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah kepada beberapa partai golongan dan ini menjauhkan hati kaum agamawan. Yang keenam yaitu konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali ibn Thalib dan Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Tiga kelompok umat yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij.
Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh, yang senantiasa berpengaruh baik pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah. Selanjutnya yaitu ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya sangat tinggi. Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa khalifah yang terlalu mempercayakan kepercayaannya terhadap wazirnya, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Amin yang menyerahkan sekalian baninya kepada wazirnya, yaitu Fadl ibni Rabi. Dia terkenal pandai memfitnahi dan memburukan orang lain. Dia pula yang menghasut Harun ar-Rasyid untuk menggulingkan keluarga Burma. Dan dia juga yang memutus tali silaturahim antara adik dan kakak, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun, yang mengakibatkan meletusnya perang dua saudara dengan tewasnya Al-Amin dan naiknya Al-Ma'mun ke singgasana khalifah. Faktor yang kedelapan yaitu luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Faktor internal yang terakhir yaitu kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Penyebab kehancuran Bani Abbasiyah juga didasari oleh faktor eksternal yang meliputi banyaknya pemberontakan, bencana bangsa Turki, dominasi bangsa Persia, perang salib, dan serangan bangsa Mongol. Faktor eksternal yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan. Provinsi-provinsi yang diberikan khalifah kepada para gubernur banyak yang ingin melepaskan diri dari genggaman Khalifah Abbasiyah. Adapun cara provinsi-provinsi tersebut melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad adalah: pertama, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti Bani Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Kedua, seorang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah. Kedudukannya semakin bertambah kuat, kemudian melepaskan diri, seperti Bani Aghlabiyah di Tunisia dan Tahiriyah di Khurasan. Yang kedua yaitu bencana bangsa Turki. Amat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka. Khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima-panglima Turki. Perselisihan antara tentara dan rakyat sering terjadi. Permusuhan di antara panglima-panglima Turki itu sendiri kian menambah buruk dan keruh suasana Bani Abbasiyah. Kelemahan pemerintah pusat di Baghdad itu menjadi peluang bagi kepala-kepala pemerintahan wilayah untuk melakukan siasatnya. Mereka berusaha memutuskan hubungan dengan khalifah, lalu mendirikan kerajaan sendiri dalam daerah mereka. Dengan demikian, terurailah buhul tali persatuan Bani Abbasiyah dan berdirilah kerajaan-kerajaan kecil dalam pekarangan Bani itu sendiri. Selanjutnya yaitu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan, dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi kepada Khalifah Muti, Bani Buya berhasil merebut kekuasaan. Pada mulanya, mereka berkhidmat kepada pembesar-pembesar daripada khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, di antaranya menjadi panglima besar. Setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka, dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Yang keempat yaitu Perang Salib. Di antara faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena faktor Perang Salib. Peperangan salib ini terjadi selama 2 abad, yaitu mulai tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Peperangan ini terjadi ketika Daulah Abbasiyah, Asda di bawah kekuasaan Bani Saljuk,
Perang merupakan reaksi orang-orang Kristen Eropa terhadap orang-orang Islam yang telah melakukan penaklukan-penaklukan sejak tahun 632 Masehi, dan juga umat Islam dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan umat Kristen seperti mempersulit peziarah Eropa yang akan melakukan ibadah di Yerusalem. Akhirnya, Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II menjalin kerjasama untuk membangkitkan semangat orang-orang Kristen Eropa untuk melawan orang-orang Islam, yang kemudian dikenal dengan Perang Salib. Yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustashim, penguasa terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad, tahun 1243 sampai 1258 Masehi, benar-benar tidak berdaya dan tidak mampu membendung Topan, tentara Hulagu Khan. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, semuanya ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Demikian materi pembahasan mengenai penyebab kehancuran Bani Abbasiyah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.